saya lakukan untuk membesarkan anak saya. Namun setelah besar, diapain dianiaya sama orang seperti ini? Halo teman-teman CMP, perkenalkan saya Yulia dari channel Merah Putih. Dan kali ini kami akan mengangkat berita yang sangat-sangat sensitif sekali ya teman-teman. Dimulai dari kasus bullying. Jadi di saat-saat ini kasus bullying sangat-sangat banyak sekali terjadi di Indonesia terutama. Dan saat ini saya sudah bersama Kak Sinta. Jadi anak Kak Sinta ini mengalami bullying tersebut di sekolahnya. Dan kita pastinya akan menanyakan kronologi ke Kak Sinta. Tapi pertama kali kita perkenalan dulu ya Kak ya. Boleh diperkenalkan Kak Sinta, alamatnya dari mana juga, terus juga bullyingnya ini didapatkan sama anak kakak di sekolah mana? Saya Sinta dari Pulau Permai Tambang. Anak saya mendapatkan bullying ini dari Pondok Pesantren Darul Quran Kariman. Oh itu Tarebang. Tambang Kampar ya Kak ya? Ya, Kampar. Jadi Kak Sinta ini kita datangkan langsung ke studio podcast kita untuk pembuka podcast kita ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari Kak Sinta, bagaimana kronologi anak kakak bisa mendapatkan bullying tersebut Kak. Waktu 31 Juli 2024 itu anak saya menelpon saya, dia minta jemput. Terus saya tanyakan kenapa, katanya kepalanya diinjak-injak sama kakak kelasnya gitu kan. Saya tanya lah apanya kan, nah gimana apanya, cuma anak saya ini lupa gitu kan, karena waktu itu kepalanya itu sakit katanya kan, ada rasa muntah cuma nggak apa kayak mual gitu kan. Jadi saya posisi di situ 31 Juli itu hujan sehari. Jadi saya nyari mobil dulu untuk ke apa kan. Setelah dapat mobil, ayahnya dari tempat kerja izin langsung ke pondok. Saya sama orang tua saya, atuknya si Fahri, langsung menuju ke pondok gitu kan. Jadi setelah sampai di simpang klinik Sabita ini kan, saya mendapat WA dari salah satu ustadz di situ. Katanya tak usah ke sini Kak, katanya kan, biar kami selesaikan, kata saya kan. Cuma saya nggak mau karena anak saya udah pernah juga mendapat perundungan di situ. Jadi saya nggak apa lagi gitu kan. Jadi setelah sampai di situ, setelah sampai di pondok, bukannya permintaan maaf yang saya dapatkan dari sekolah ataupun pelaku gitu, yang saya dapatkan di situ malahan kejelekan anak saya gitu kan. Kejelekan anak saya itu ibaratnya kenapa setelah kejadian ini baru ada kejelekan gitu. Keburukan anak saya kenapa ada setelah kejadian ini? Selama dia sekolah di situ kenapa tak ada gitu kan? Jadi saya tahu persis apanya itu dari salah satu teman Fahri yang ada di situ, yang Di lokasi kejadian. Dia bilang jadi awalnya Fahri ini kan main-main tirai. Setelah main tirai ini ditegur sama kakak kelasnya gitu kan. Cuma setelah itu nanti dimainkan lagi kata kakak kelasnya ini kan. Disitulah terjadi Fahri ini ditendang di bagian pinggangnya sama pelaku R gitu kan. Karena Fahri merasa sakit, dia lari keluar dari masjid. Mungkin kakak kelasnya ini merasa Fahri ini melawan atau apa gitu kan. Jadi apalah Fahri duduklah sama teman-temannya kan di teras masjid itu kan. Dan beberapa lama kemudian datanglah beberapa orang kakak kelasnya, kurang lebih 10 orang, entah 5 orang, entah 8 orang gitu kan. Jadi dibilangnya gini sama kakak kelasnya, enggak tahu saya siapa namanya. Apa kalian katanya kan, adu angkatan kita yuk katanya. Ini kata pelaku atau bukan, kata kakak kelas yang datang beberapa orang tadi gitu kan. Dia mau diadu angkatan gitu, kayak tawuran gitulah kan gitu. Jadi setelah itu nggak berapa lama datanglah si pelaku A
Dia langsung entah tempeleng, entah di tinjunya, saya kurang tahu karena saya posisi nggak di situ kan. Jadi hantu kepala anak saya ke lantai, habis itu dipijaknya. Dipijaknya ya, Bu. Iya. Jadi teman-teman diharapkan sekali ya teman-teman, mungkin di sekolah ataupun di tempat kerja atau dimanapun, kalau menegur silahkan menegur saja, jangan sampai memakai kekerasan ya. Terus Kak, apa usaha yang dilakukan oleh keluarga Kakak Kak dalam mengatasi ini? Saya udah setahun lebih berjuang Kak. Saya kesana kemari gitu kan. Saya udah membuat laporan di Polda juga gitu kan. Setelah setahun lebih baru kemarin naik di kejaksaan gitu kan. Dan sekarang ini udah udah berkas kami udah sidang juga gitu kan. Cuma itu saya ada juga beberapa rekomendasi dari saya kecewa gitu kan. Karena rekomendasinya hanya anak dikembalikan ke orang tua gitu kan. Apakah sepadan gitu yang dihadapi, yang dialami sama anak saya selama setahun lebih ini gitu kan. Paham. Terus ini proses selanjutnya itu kira-kira kapan lagi Bu? Sudah ada kabar atau belum? Katanya besok Rabu saya sidang lagi. Oh, besok Rabu sidang lagi ya Bu. Di mana tuh Bu? Di Pengadilan Negeri Bangkinang. Di Bangkinang ya, di Pengadilan Negeri Bangkinang. Terus Bu, apa hambatan yang Ibu rasakan selama Ibu berjuang di kasus ini? Saya mendapatkan banyak sekali intimidasi. Dari kepala desa, dari PJ Bupati, dari pamannya sendiri gitu kan. Belum lagi dari kayak di media sosial gitu kan, ada banyak akun-akun fake yang bilang anak saya ini itu gitu kan. Saya merasa tertekan gitu kan, ke atas intimidasi yang saya alami selama proses ini gitu. Padahal di sini posisinya korban ya Bu ya. Iya, tapi saya juga korban. Diintimidasi setelah kejadian ini. Iya. Sampai ada kata-kata, kalau nggak kamu hapus, kita tengoklah ke depannya kayak apa katanya. Hapus video yang Ibu upload Iya. gitu. Jadi minta hapus gitu Iya, ya Bu ya. minta dihapus videonya karena menurut PJ Bupati Kampar waktu itu, pondok pesantren ini adalah aset Kampar katanya. Jadi saya bilang, anak saya ini aset apa Pak? Kata saya kan, bukankah anak saya aset negara? Jangan merendahkan orang Pak, kata saya kan. Kita nggak tahu Pak, kata saya, nggak tahu ke depannya. Nasib seseorang itu nggak tahu Pak, entah anak saya jadi presiden, kata saya, entah jadi bupati, entah jadi gubernur. Jangan remehkan semua orang Pak, kata saya kan. Jadi saya terus mendapat tekanan gitu. Tekanan dari berbagai pihak gitu ya Bu ya, dari internal, media sosial, orang luar pun gitu ya Bu. Padahal di sini posisinya korban. Jadi ya teman-teman, kita cukup cerdas lah ya. Kita tahu mana yang harus kita prioritaskan. Seperti anak Ibu ini, dia menjadi korban dan sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Nah terus Kak, keadilan seperti apa yang Kakak inginkan di kasus ini Kak? Ya, harapan saya anak saya mendapat keadilan yang memang adil lah gitu kan. Karena dari yang saya alami setahun ini gitu kan, yang saya rasakan, yang saya perjuangkan setahun ini, sepertinya tak sebanding gitu apa yang direkomendasikan sama Bapas atau yang sama yang undang-undang peradilan anak itu kan. Untuk anak-anak ini, tolonglah yang anak-anak yang bermasalah seperti ini diberi efek jera gitu kan. Biar tidak mengulangi lagi gitu. Jangan ada alasan karena emosi. Pikirkan anak saya yang saya besarkan. Kak, saya berjuang sendiri mencari batu saya Kak. Membesarkan anak saya untuk beli susu Kak. Sampai saya tuh Kak muat batu ke mobil tuh Kak. Saya lakukan padahal 6 bulan saya operasi tuh Kak, habis operasi. Saya lakukan untuk membesarkan anak saya. Namun setelah besar, diapain dianiaya sama orang seperti ini. Coba saya tidak dapat keadilan, saya kecewa dengan hukum di negara kita ini. Oke, saya paham. Dan kakak ini dia menceritakan kisahnya sebagai seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri ya Kak ya. Dan diintimidasi oleh orang yang bahkan baru dikenal. Jadi untuk teman-teman,
tolong jangan melakukan perundungan terhadap orang lain. Cukup fokus saja pada diri sendiri, perbaiki diri sendiri ya. Kalau mau menegur silahkan, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima gitu ya teman-teman. Semoga apapun nanti hasilnya mendapatkan efek jera kepada pelaku dan memberikan posisi yang adil terhadap kakak dan juga keluarga gitu ya kak ya. Itu yang sangat-sangat kita harapkan. Dan untuk teman-teman di media sosial, coba lebih bijak lagi. Mental anak kakak ini dia sudah kena, dan jangan kalian menyerang ibunya lagi. Karena kalau anaknya ini sudah kena mentalnya, yang akan melindungi, yang akan membantu menstabilkan mental anaknya tentunya ibunya, bukan orang lain. Itu yang pastinya ya kak ya. Oke, cukup mengharukan episode pertama ini ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Sinta sudah datang sini dengan kami, sudah berbagi cerita dengan kami di channel Merah Putih. Teman-teman nanti silahkan komen di kolom komentar apa tanggapan kalian tentang ini, dan bantu up kasus ini agar segera mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya adil. Adil bagi korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku, begitu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe akun kita, channel Merah Putih, karena nanti kita bakal banyak memberikan berita yang inspiratif dan juga edukatif tentunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen.